Sobat Kepo, kesehatan mental, fisik, dan sosial adalah bagian penting dari kehidupan. Ketiga aspek tersebut saling berjalinan. Jika mental bermasalah, maka fungsi sosial dan fisik pun akan terganggu. Dan ternyata, isu kesehatan mental dekat dengan keseharian kita loh Sobat Kepo. Dari hasil screening ini bukan untuk mendiagnosa ya, tapi hanya men-screening apakah ada kecenderungan mental emosional. Dari seluruh mahasiswa baru, sekitar 7 ribuan itu ya, 16,13% itu memiliki masalah mental emosional. Lalu, kenapa ya kita bisa mengalami masalah kesehatan mental? Stresor itu kan artinya sumber-sumber stres ya. Sedangkan stres itu sendiri adalah sebuah keadaan di mana ada kesenjangan antara tuntutan, harapan, ekspektasi gitu ya yang kita miliki dengan resource yang ada pada diri kita gitu. Jadi ketika ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan atau yang kita anggap orang lain harapkan terhadap diri kita, terus kita nggak punya sumber dayanya gitu ya, atau nggak sesuai dengan keadaan diri kita, ya mungkin itu akan jadi stres atau tekanan tertentu yang kemudian yang stres itu sendiri kan sudah menjadi masalah mental emosional. Secara sederhana, kita dapat mengetahui seseorang mengalami masalah mental atau tidak dengan melihat perubahan pikiran, perasaan, perilaku, dan fisiknya. Tentu saja hal ini didukung dengan kepekaan dan sensitivitas kita terhadap orang-orang di sekitar. Untuk dapat membantu teman atau saudara yang memiliki masalah mental, kita perlu membangun pola hubungan yang nyaman, sehingga dapat terbuka dengan keadaan mereka. Biasanya kalau dalam psychological first aid ya, bantuan awal psikologis itu ada istilah 3L. Look, ya, kita lihat, observasi, amati. Listen, kita dengarkan, kita cari tahu. Link, gitu. Dengan kita dengarkan, kita harus tahu, nggak harus kita yang menyelesaikan kalau memang di luar kapasitas kita, tapi kita bisa menghubungkan dengan sumber-sumber bantuan. Gitu. Ya bisa jadi masalahnya juga nggak harus auto counseling, misalnya di masalah finansial, atau masalah dia takut ketemu dosen karena udah nggak masuk terus belum kerjain tugas misalnya, ya mungkin kita membantu nemenin ketemu dosennya misalnya. Nah, Sobat Kepo, sebagai mahasiswa sangat perlu bagi kita mengasah kepekaan tersebut. Dengan cara itu, kita akan mampu mengidentifikasi masalah dan membantu orang-orang di sekitar kita. Menjadi bentuk perwujudan tanggung jawab moral serta sosial kita sebagai individu yang terdidik. Kira-kira apa ya yang dilakukan mahasiswa UI untuk mengelola stres mereka? Banyak berteman mungkin, terus lo cerita apa masalah yang lo punya biar lo nggak pendem sendiri terus akhirnya nanti stres, atau lo ngelakuin hal yang lo suka. Refreshing sih, harus banget cari hobi, kesenangan, cari hal-hal menarik yang bisa dilakukan, terus kayak berbaur sama lingkungan sekitar gitu. Yang pasti tuh perbanyak ibadah sih, terus deket-deket sama keluarga, karena ketika kita kayak merasa berat gitu, kita pasti selalu bisa kembali ke keluarga gitu. Terus ya paling berfokus pada titik permasalahan yang bikin stres itu apa, terus kayak berusaha untuk diberesin gitu. Sobat Kepo, untuk mencegah masalah mental, kita harus mampu mengelola stres dengan 2 strategi. Pertama, emotion focus coping, yaitu melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan fokus dan perhatian kita dari sumber masalah. Kedua, solution focus coping, yang berfokus pada solusi-solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah secara bertahap. Tindakan pencegahan juga menjadi penting Sobat Kepo, yakni dengan cara menyeimbangkan pikiran, jiwa, dan raga. Sehingga Sobat Kepo harus memenuhi keseimbangan nutrisi, rutin melakukan aktivitas fisik, serta tidur yang cukup. Tak hanya itu, kita juga perlu membangun hubungan sosial yang menyenangkan ya Sobat. Nah, jika Sobat Kepo mau konsultasi soal kondisi mental, Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia punya layanan konseling. Layanan ini gratis untuk seluruh sivitas akademika UI loh. Ada 2 cara untuk mendapatkan pelayanan konseling. Cara pertama adalah mendaftar melalui website. Setelah mengisi formulir secara online, kita akan mendapatkan konfirmasi dari klinik. Pastikan Sobat Kepo datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya. Cara kedua adalah datang langsung ke klinik satelit di lantai 3 untuk membuat jadwal. Gimana Sobat Kepo?
Yuk perhatikan kesehatan mental kita agar kesehatan fisik dan sosial kita menjadi sehat.